Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1185. Setelah sekian lama, Su Chen berkata, Anda ingin mengatakan bahwa di Istana Suanyu, ada kartu truf yang lebih kuat daripada sekte lain, jadi sekte abadi dan orang-orang dari asosiasi penguji akan mencoba yang terbaik untuk mencegah hal ini terjadi, dan tujuan Anda yang lain, ini adalah untuk melindungi Ruohan, apakah aku benar? Benar. Zheng Rou berkata. Sekarang orang suci telah tiba di Istana Suanyu, kita memiliki cara untuk membuka jiwa kuno, tetapi waktunya belum tiba. Jadi, biarpun aku melepaskanmu sekarang, sekte abadi akan segera menyadari pergerakan orang suci dan mengirim orang untuk menyergapmu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan menjadi lawan dari sekte abadi. Jika kamu bertarung dengan mereka, kedua belah pihak akan kalah, dan nyawa orang suci akan tetap dalam bahaya. Alis Su Chen mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa segala sesuatunya di sini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Menilai dari sikap Zheng Rou, dia tidak memiliki banyak niat buruk terhadapnya, tetapi jika masalah dengan sekte abadi tidak diselesaikan, dia tetap tidak akan bisa membawa pergi Ruohan. Menurut apa yang Anda katakan, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah sekarang, yaitu dengan membangkitkan jiwa kuno Istana Suanyu Anda. Dengan cara ini, sekte abadi dan asosiasi penguji tidak akan takut. Itulah yang kamu katakan, tapi masalahnya adalah hal itu sulit dilakukan. Zheng Rou berkata dengan tenang. Karena masih ada 2 bulan sebelum pintu kuno bisa dibuka, dan kemudian jiwa kuno di dalamnya bisa dibangkitkan melalui darah orang suci. Sebelum itu, orang-orang dari sekte abadi pasti akan datang untuk menyebabkan kehancuran. Su Chen memutar matanya lalu berkata, Istana Suanyu Anda adalah sekte besar yang terkenal dengan sekte abadi. Seharusnya tidak ada masalah untuk menahan serangan mereka. Mengapa Anda harus begitu khawatir? Kamu masih belum memahami situasi di sini. Faktanya, momentum perkembangan Istana Suanyu telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk selama bertahun-tahun, dan telah lama kehilangan kejayaannya di masa lalu. Di sisi lain, sekte abadi adalah mendapatkan momentum, terutama pemimpin sekte mereka Siongantu. Kekuatannya telah mencapai puncak alam abadi emas. Bahkan ada rumor bahwa dia telah mencapai ambang kenaikan. Guntur bisa jatuh dari langit kapan saja selama dia bisa menahan kesengsaraan Guntur, dia bisa masuk peringkat kelas abadi. Dengan kekuatanku, itu tidak cukup. Untuk melawannya, jika mereka benar-benar melakukan tindakan putus asa, Istana Suanyu tidak akan mampu menahannya. Su Chen terkejut dengan kekuatan Siongantu. Saya tidak menyangka dia telah mencapai level yang begitu mengejutkan. Dia telah mencapai puncak alam abadi emas dan sudah dianggap sebagai master nomor 1 di dunia seni bela diri kuno. Apakah dia masih peduli dengan reputasi palsu itu dan bersaing denganmu untuk mendapatkan gelar sekte nomor 1? Zheng Rou menggelengkan kepalanya dengan lembut, menurutmu masalah ini terlalu sederhana. Bukan itu yang diinginkan Siongantu sama sekali. Apa maksudnya? Dia ingin menghentikan Istana Suanyu kita dan membangkitkan jiwa kuno. Tujuannya adalah untuk mengambil jiwa yang tersisa dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Ini akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri dari badai petir dan naik ke kelas abadi. Menjadi orang pertama di zaman kuno. Berbicara tentang ini, Zheng Rou menghela nafas. Sejauh yang saya tahu, orang-orang dari sekte abadi telah lama berencana untuk menyerang orang suci, tetapi mereka tidak berhasil. Dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas hal itu pada hari kedua. Tentang pernikahanmu, Tuhan, jika aku tidak meminta seseorang untuk membawa orang suci itu ke Istana Suanyu, dia pasti sudah lama meninggal. Kata-kata Zheng Rou membuat Su Chen mengerti banyak hal. Sebelumnya, pemandangan 7 bintang di tubuh Lin Ruohan pasti dibuat oleh orang-orang dari sekte abadi, tapi secara tidak sengaja dihancurkan olehnya. Dan di belakangnya, potret misterius yang digambarkan pastilah orang suci di Istana Suanyu mereka. Pada hari kedua setelah dia dan dia menikah, 2 orang datang lebih dulu. Sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan Zheng Rou mungkin benar. Jika Istana Suanyu tidak membawa Lin Ruohan ke sini, dengan kekuatannya sendiri pada saat itu, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan sekte abadi. Karena tidak ada cara lain, hanya ada satu cara yang mungkin. Mata Zheng Rou tertuju pada Su Chen, ke arah mana? Bunuh Siongantu. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menarik napas. Apa yang dia bicarakan? Sebenarnya ingin membunuh Siongantu. Bahkan ketua istana tidak berani mengatakan hal seperti itu. Mengapa terdengar seperti berbicara dalam mimpi? Semua orang diam-diam membencinya di dalam hati, tapi Zheng Rou adalah satu-satunya yang merasa bahwa apa yang dikatakan Su Chen bukanlah fantasi. Dia, seorang pejuang kultivator di dunia sekuler, mencapai wilayah tingkat ke-7 hanya dalam 2 tahun, yang merupakan keajaiban tersendiri. Mungkin dia memang orang yang ajaib, mungkin. Biarkan masalah ini berjalan-jalan sebentar. Saya perlu memikirkannya beberapa hari sebelum mengambil keputusan. Kamu memikirkan tentang milikmu, aku pergi sekarang. Jangan khawatir, saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu orang suci itu. Saya yakin dia akan segera datang. Pada saat ini, di jalan menuju Istana Suanyu, 2 murid perempuan dari Istana Suanyu sedang berjalan dengan hormat di belakang Lin Ruohan. Saat ini, Lin Ruohan mengenakan gaun biru, yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan anggun. Lin Ruohan telah tinggal di tempat aneh ini selama 2 tahun. Berat badannya turun banyak, tetapi temperamennya yang menawan masih ada. Apa yang dia inginkan dariku? Berjalan di jalan setapak, Lin Ruohan bertanya tanpa ekspresi.
Dan orang yang dia bicarakan adalah Zheng Rou, penguasa Istana Suanyu. Nyonya Suci, kami tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, kepala istana mengirimkan pemikiran dan memberitahu kami untuk membawa Anda ke aula utama. Mengenai apa yang terjadi, dia benar-benar tidak memberitahu kami. Awalnya, Lin Ruohan tidak ingin datang. Dia tidak berniat terlibat di Istana Suanyu, tetapi kedua murid di sekitarnya bertekad untuk membawanya ke sana, bahkan jika mereka menolak, itu tidak ada gunanya. Karena alasan ini, Lin Ruohan berhenti melawan dan berangkat bersama mereka berdua menuju aula utama Istana Suanyu. Segera, Lin Ruohan menaiki tangga di depan aula. Ketika dia berjalan ke pintu aula, dia tercengang. Banjir kerinduan menghampirinya, ia tak menyangka di sore yang begitu damai, ia bisa bertemu dengan orang yang ia rindukan di sini. Saudara Chen. Dua baris air mata jernih mengalir. Lin Runhan mengangkat ujung roknya dan berlari menuju Su Chen dengan putus asa. Mata Su Chen memerah. Sudah lebih dari 2 tahun, lebih dari 700 hari 7 malam. Setelah melintasi ribuan gunung dan sungai, berjalan melewati bahaya yang mematikan, dan bertahan dari malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya melihatnya di sini. Lin Ruohan menggunakan Su Chen dengan erat. Saudara Chen, aku sangat merindukanmu. Bab 1186. Aku juga merindukanmu. Su Chen memeluk Lin Ruohan dengan erat. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Lin Ruohan sudah menangis, dia memegang wajah Su Chen dan menciumnya, tanpa mempedulikan orang lain yang hadir. Saat ini, dia tidak bisa lagi melihat orang lain di matanya. Setelah sekian lama, bibir mereka terbuka. Wajah Lin Ruohan menunjukkan rona merah yang memabukkan, dan dia diam-diam berdiri di belakang Su Chen. Saudara Chen, bisakah kita pergi sekarang? Saya tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Zheng Rou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sudah lama Istana Suanyu menghiburnya dengan makanan dan minuman yang lezat, tapi dia memiliki sikap seperti itu. Sungguh menyedihkan bagi Istana Suanyu. Merasakan ekspresi aneh di wajah Zheng Rou, Su Chen merasa sedikit menyesal. Jika bukan karena Istana Suanyu, Lin Ruohan pasti sudah berada dalam bahaya sejak lama. Bahkan jika mereka berdua tinggal di dunia sekuler, orang-orang dari Sekte Abadi akan berada di atas kepala mereka, dan mereka tidak akan membiarkan diri mereka hidup dalam damai. Dari sudut pandang ini, mungkin merupakan pilihan paling tepat bagi Lin Ruohan untuk dibawa kembali oleh orang-orang dari Istana Suanyu. Jadi sekarang, dia belum bisa membawanya pergi. Setidaknya, dia harus menyelesaikan urusan Sekte Abadi. Jika tidak, begitu dia keluar, dia dan dia tidak hanya akan berada dalam bahaya, Istana Suanyu pasti akan berada dalam bahaya terserang. Karena emosi dan alasan, saya tidak bisa pergi saat ini. Oke, kalian berdua baru saja bersatu kembali, jadi kembalilah dulu, kami tidak akan mengganggu kalian di sini. Su Chen mengangguk, dan kemudian dibawa ke pemimpinan Lin Ruohan, keduanya kembali ke rumah kayu bersama. Saudara Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Ketika mereka tiba di rumah kayu, tidak ada orang luar di sini. Lin Ruohan memeluk Su Chen, air mata mengalir di wajahnya, dan dia menangis begitu keras hingga dia merasa sedih. Oke, jangan menangis. Aku di sini sekarang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua mulai sekarang. Mulai sekarang, jika ada yang berani menghalangi kita berdua, aku akan membunuhnya. Lin Ruohan mengangguk, Saudara Chen, kapan kita harus kembali? Jangan khawatir, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu pergi. Lin Ruohan mengangguk, selama aku bersama Saudara Chen, aku bisa tinggal di mana saja. Malamnya, mereka berdua berjalan bersama di sekitar Istana Suanyu. Su Chen dan Lin Ruohan berbicara tentang pengalaman mereka selama 2 tahun terakhir, tetapi agar tidak membuatnya khawatir, mereka menghapus semua hal yang mendebarkan. Dan Su Chen juga mengetahui bahwa dalam 2 tahun terakhir, Lin Ruohan tidak pergi kemana-mana, dan telah menunggunya datang. Saudara Chen, apakah kamu lapar? Bolehkah aku mengajakmu makan sesuatu? Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Aku sangat lapar sekarang. Kalau begitu aku akan mengajakmu makan, lalu kita bisa melanjutkan berbelanja. Istana Suanyu sangat besar. Jika kamu tidak makan cukup, kamu tidak akan punya tenaga untuk pergi berbelanja. Lin Ruohan meraih tangan Su Chen dan berkata dengan penuh semangat. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak terbiasa dengan tempat di sini, jadi aku harus mengandalkanmu untuk melindungiku. Lin Ruohan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terlihat sombong. Benar. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkan adikmu. Jika kamu mempunyai masalah, dia akan membantumu. Su Chen tidak bisa tertawa atau menangis, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 2 tahun. Saya pikir Anda menjadi semakin berani. Anda benar-benar berani berbicara kepada saya seperti ini. Dengan mengatakan itu, Su Chen melihat sekeliling dan mencubit pantat Lin Ruohan ketika tidak ada orang di sekitarnya. Saudara Chen, kamu sangat jahat, kamu benar-benar bertingkah seperti hooligan di depan umum, kata Lin Ruohan dengan wajah merah. Siapa yang melihatku bertingkah seperti gangster? Su Chen mengangkat bahu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapimu saat aku kembali pada malam hari. Bagus. Setelah berjalan sekitar 10 menit, keduanya sampai di hutan bambu segar. Ada sebuah rumah antik besar di hutan bambu. Lin Ruohan menunjuk ke rumah itu dan berkata, Saudara Chen, disitulah murid-murid Istana Suanyu makan. Ada hidangan bernama bambu brongga, yang sangat enak. Saya akan mengajak Anda mencobanya. Bagus. Di bawah kepemimpinan Lin Ruohan, keduanya datang ke pintu rumah besar. Gelombang aroma menerpa wajahnya, menggugah selera Su Chen.
Ketika keduanya datang ke sini, mereka menarik perhatian sebagian besar murid. Terutama banyak murid laki-laki yang menatap Su Chen dengan pandangan bermusuhan. Dengar, mengapa ada orang tambahan di sebelah orang suci itu? Aku juga bertanya-tanya, bukankah orang suci itu biasanya penyendiri? Kenapa dia bergaul dengan pria lain? Astaga, bisakah kamu memperhatikan inti masalah ini? Apa gunanya? Kakak laki-laki kita selalu tertarik pada orang suci, dan kepala istana selalu tertarik untuk mempertemukan mereka. Sekarang seorang anak laki-laki tak dikenal tiba-tiba muncul. Apa yang harus dilakukan kakak laki-laki itu? Kakak senior yang disebutkan oleh para murid adalah Luan Ming, murid utama Istana Xuanyu dan murid Zhenrou. Meskipun Lin Ruohan adalah orang suci Istana Xuanyu, tidak ada yang melarang pernikahan di sini. Jadi ketika orang-orang di Istana Xuanyu mengetahui bahwa Lin Ruohan sudah menikah, mereka tidak terlihat terlalu marah, dan mereka sangat tenang. Meskipun Lin Ruohan terus berkata bahwa dia akan menunggu Su Chen datang menemukannya. Tapi semua orang di Istana Xuanyu tahu bahwa kekasihnya berasal dari dunia sekuler, dan tempat berbahaya seperti dunia seni bela diri kuno bukanlah sesuatu yang bisa dia datangi. Ini seperti seorang anak berusia 3 tahun yang bepergian ke zona perang di Timur Tengah. Dia mungkin akan mati bahkan sebelum dia sampai di sana. Tidak ada yang mengira Su Chen benar-benar akan datang ke sini, jadi Zhenrou sengaja atau tidak ingin mempertemukan Luan Ming dengan Lin Ruohan. Dengan cara ini, setelah dia turun tahta, Lin Ruohan bisa sukses sebagai penguasa istana, dan Luan Ming bisa membantunya, sehingga menciptakan cerita yang bagus. Namun tak seorang pun menyangka bahwa pria Lin Ruohan benar-benar akan menemukan tempat ini, namun mereka belum mengetahui bahwa pria di depan mereka adalah orang yang dirindukan oleh saintes mereka. Sialan, berhentilah berdiri di sana dengan bodoh, pergi dan panggil kakak senior Lu dan lihat apa yang terjadi dengan masalah ini. Oke, aku pergi sekarang. Menghadapi ekspresi terkejut dari orang lain, Su Chen menutup telinga. Sebaliknya, dia dan Lin Ruohan berjalan ke rumah kayu seperti berjalan-jalan santai, siap untuk makan. Su Chen makan dengan sangat cepat, tetapi Lin Ruohan harus makan lebih lambat. Dia makan perlahan selama lebih dari setengah jam sebelum menyelesaikan makannya. Dan ini adalah makanan terlezat yang pernah dimakan Lin Ruohan selama lebih dari 2 tahun. Setelah makan, mereka berdua keluar dari rumah kayu tersebut, berencana untuk berjalan-jalan sebentar sebelum kembali beristirahat. Namun yang tidak mereka duga adalah begitu mereka keluar dari pintu, mereka melihat sebuah bangunan besar sekelompok orang mengelilingi pintu, menatap mereka dengan mata aneh. Gadis suci, siapa pria ini? Bab 1187. Mendengar suara itu, Su Chen menoleh dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa pembicaranya adalah seorang pria muda berpakaian putih, memegang pedang panjang di tangannya, yang sangat agung. Berdiri di depan semua orang, pria yang tampak seperti bintang memegang bulan ini adalah Luan Ming, murid utama Istana Xuanyu. Siapa dia tidak ada hubungannya denganmu. Kalian menyingkir dan menghalangiku, kata Lin Ruohan dengan wajah datar. Su Chen memandang Luan Ming seolah-olah dia idiot. Siapapun yang memiliki mata panjang akan dapat melihat hubungan mereka berdua. Siapa orang ini? Kenapa dia sepertinya tidak punya otak? Lin Ruohan tertawa begitu gembira hingga dia berbisik di telinga Su Chen. Saudara Chen, namanya Luan Ming, dan dia adalah murid utama Istana Xuanyu. Jadi itulah yang terjadi, kata Su Chen ringan, tidak mengambil hati Luan Ming sama sekali. Minggir secepatnya atau kamu akan menanggung akibatnya. Luan Ming tampak terkejut. Ini adalah wilayahnya sendiri. Bocah asing ini berani berbicara dengannya seperti ini. Nak, sebaiknya kamu mencari tahu identitasmu. Aku, Luan Ming, adalah murid utama Istana Xuanyu. Jika kamu bersedia berlutut dan memohon belas kasihan dan meminta maaf kepadaku sekarang, aku bisa memberimu kesempatan dan tidak menganggapmu bertanggung jawab atas kesalahanmu. Lalu bagaimana jika aku bilang tidak? Luan Ming menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir. Sudah kubilang, jangan berpikir jika orang suci itu ada di sisimu, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Saudara Chen, dia bodoh, abaikan saja dia. Lin Ruohan berkata dengan marah. Sebelumnya, saya mengganggu diri saya sendiri setiap hari, tetapi sekarang saya tidak lagi mengganggu orang lain begitu saya melihat Luan Ming. Gadis suci, ini masalah di antara kita para pria. Bisakah kita menyelesaikannya dengan adil? Tolong jangan ikut campur. Luan Ming berkata dengan tegas. Apa maksudmu, ini masalah antar laki-laki? Luan Ming menatap Su Chen sambil setengah tersenyum. Nak, aku akan menantangmu sekarang. Apakah kamu berani menerima tantangan itu? Tentu saja, jika kamu menggunakan orang suci sebagai tameng, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kamu ingin menantangku? Su Chen berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin sudah memikirkannya? Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saya menantang Anda, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Luan Ming berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia sudah meyakinkan Su Chen. Di pihakmu, kamu harus berpikir hati-hati. Jika kamu terluka olehku, itu akan berakibat buruk. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu mungkin tidak bisa keluar dari sini. Senang sekali kau mengetahuinya. Luan Ming mendengus dingin. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil langkah pertama. Mendesis. Murid Istana Xuanyu semuanya menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Su Chen akan berani menyeret dadau seperti ini dan benar-benar membiarkan kakak laki-lakinya mengambil tindakan. Tindakan Su Chen menimbulkan banyak diskusi di antara orang-orang di bawah. Apakah menurutmu anak ini benar-benar memiliki kekuatan, jadi dia begitu sombong? Melihat postur ini, dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan, jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri.
Ekspresinya tidak terlihat seperti dia sedang berpura-pura. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, bukankah kakak senior dalam bahaya? Brengsek, apa kamu tidak tahu orang seperti apa kakak senior itu? Kamu bahkan bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Benar-benar tidak ada harapan. Tetapi kamu juga mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan. Bagaimana jika dia menyakiti kakak laki-lakinya? Kamu bodoh, tapi kamu sebenarnya tidak pintar sama sekali. Kakak senior telah tiba di alam abadi fana dan setenar Yuntian Fan di keabadian. Itu berarti di antara generasi muda di seluruh wilayah tingkat ketujuh, kekuatan mereka berdua adalah yang terkuat. Jadi saat ini, anak ini tidak bisa menjadi lawan dari kakak laki-lakinya. Kita hanya perlu menonton pertunjukannya di sini. Kamu benar, dia akan menderita sekarang. Kakak laki-laki tertua telah mengejar orang suci itu sebelumnya, tetapi dia selalu ditolak. Saya kira kakak laki-laki tertua juga telah menahan banyak amarah di dalam hatinya, dan sekarang dia akan melampiaskan amarahnya padanya. Siapa bilang bukan itu masalahnya, tapi dia datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Bahkan jika dia dipukuli di depan umum, dia tidak pantas dikasihani. Berhenti. Tepat ketika keduanya hendak mengambil tindakan, Zhu Yue datang dari belakang kerumunan. Lu Anming, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun kekuatan Zhu Yue tidak sekuat Lu Anming, dia adalah kakak perempuan tertua di antara semua murid perempuan. Dia juga memiliki status tertentu di Istana Suanyu. Ketika dia mengetahui bahwa kedua belah pihak akan bertarung, dia mengambil inisiatif untuk datang keluar. Su Chen memiliki status khusus, dan Lu Anming tidak boleh bertarung dengannya. Akan buruk jika terjadi sesuatu. Zhu Yue, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menghentikanku? Lu Anming berkata dengan dingin. Puan Su adalah suami orang suci. Apa maksudmu dengan berdiri dan mencari masalah sekarang? Semua orang yang hadir terkejut mengetahui identitas Su Chen. Terutama Lu Anming, yang ekspresinya terus berubah dan sangat jelek. Pada awalnya, sang guru berjanji kepada orang suci itu bahwa dia akan menemukan suaminya dan menyatukan mereka kembali, tetapi itu hanya tindakan sementara untuk menenangkannya. Tanpa diduga, sang master benar-benar menemukannya. Lu Anming tidak menyangka bahwa Su Chen dibawa ke sini bukan oleh Zheng Rou, tetapi oleh Feng Feng Guang. Jadi bagaimana jika dia adalah suami orang suci itu? Dia sudah menyetujui tantanganku, jadi taruhan ini harus dilanjutkan. Dan kamu juga tahu aturan Istana Suanyu. Sebaiknya kamu minggir dan jangan datang. Hancurkan kebaikanku perbuatan. Ekspresi Zhu Yue jelek. Dia tahu betul aturan Istana Suanyu. Istana Suanyu sangat mendorong murid sekte tersebut untuk belajar satu sama lain. Jadi begitu taruhan terbentuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhu Yue merasa kesal karena dia masih terlambat satu langkah. Di saat yang sama, Zhu Yue juga mengeluh tentang Lin Ruohan. Dia tahu kekuatan Lu Anming, tapi dia tidak menghentikannya lebih awal. Bagaimana jika Su Chen terluka? Ada perbedaan besar antara master di alam abadi fana dan alam suci emas. Zhu Yue, kamu tidak ingin anjing dan tikus ikut campur dalam urusan orang lain. Cepat menyingkir, kalau tidak aku akan melaporkannya kepada majikan dan lihat apa yang kamu lakukan. Zhu Yue tampak tidak berdaya dan hanya bisa minggir dan berbisik kepada Lin Ruohan. Gadis suci, kamu harus memberitahu Su Chen untuk berhati-hati. Lu Anming adalah generasi muda terkuat di seluruh wilayah tingkat ketujuh. Jika Su Chen bertarung dengannya, dia pasti akan terluka, dan dia akan jatuh ke dalam pelukannya. Jebakan. Lin Ruohan tersenyum dengan tenang dan terlihat sangat cantik. Saya yakin dengan kekuatan saudara Chen, mengalahkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Anda bisa menontonnya saja dari pinggir lapangan. Karena orang suci itu sangat percaya pada suamimu, izinkan aku belajar darimu. Bab 1188. Pada saat ini, di platform tinggi lainnya di Istana Suanyu, Zheng Rou dan Zhuo Qinghong berdiri dengan tenang di platform, menyaksikan konflik yang terjadi di hutan bambu. Namun tak satu pun dari mereka yang berniat menghentikannya, dan hanya menonton dengan tenang. Tetua Agung, menurut Anda siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang di antara mereka berdua? Zheng Rou bertanya sambil tersenyum. Ini tidak perlu dikatakan lagi. Zhuo Qinghong berkata, Lu Anming adalah murid utama Istana Suanyu, dan kekuatannya telah mencapai alam fana. Dalam aspek ini saja, dia jauh lebih tinggi daripada Su Chen, dan dia juga milikmu. Murid memiliki dasar yang kuat dan gerakan yang kuat. Pasti tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan Su Chen. Apakah kamu begitu optimis tentang Anming? Zheng Rou berkata dengan tenang. Hanya butuh 2 tahun bagi Su Chen untuk datang ke sini dari dunia sekuler. Cukup untuk melihat bahwa bakat dan ketekunannya jauh melebihi orang biasa. Mungkin ada peluang untuk berbalik dalam duel di antara mereka. Zhuo Qinghong menggelengkan kepalanya, secara teoritis itu mungkin, tetapi kenyataannya, Lu Anming pasti akan memenangkan pertarungan di antara mereka, tidak ada keraguan tentang ini. Apakah kamu lupa bahwa Su Chen pernah berkata di atas aula utama bahwa dia akan menghancurkan sekte abadi dengan tangannya sendiri? Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Itu hanya kebohongan besar sesaat. Kepala istana tidak boleh mempercayainya. Kalau begitu mari kita lihat dulu. Zheng Rou berkata sambil tersenyum. Saya selalu merasa Su Chen mampu menciptakan keajaiban. Zhuo Qinghong tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, mereka berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan, tetapi pada akhirnya, dia lebih berbakat dan lebih kuat dari dirinya sendiri, jadi setelah tuannya meninggal, dia menjadi penguasa istana dan menjadi tetua yang hebat. Namun selama bertahun-tahun, masalahnya tidak berubah sama sekali. Saya selalu menjadi orang yang berbicara berdasarkan wajahnya, yang sungguh memusingkan.
Saat keduanya berbicara, Luan Ming di hutan bambu telah mengeluarkan pedang panjangnya, menunjuk ke arah Su Chen dan berkata, "Nak, apakah kamu siap? Jika siap, saya akan mengambil tindakan. Selama kamu siap, kamu bisa melakukannya kapan saja tanpa memintaku. Kamu tidak terlalu muda, tapi nada bicaramu cukup gila. Jadi hari ini aku akan memberitahumu apa yang mampu dilakukan oleh murid utama Istana Xuanyu." Begitu dia selesai berbicara, Luan Ming mengangkat pedang panjangnya dan langsung menuju ke arah Su Chen. Semua orang menyaksikan kegembiraan itu, dengan senyuman di mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat Su Chen dijatuhkan ke tanah. Luan Ming sangat cepat, dan dia bergegas menuju Su Chen hanya dalam sekejap mata. Melihat cahaya pedang yang meluas di pupilnya, Su Chen dengan santai mengulurkan dua jari dan menjepit pedang panjang di tangan Luan Ming. Dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan kekacauan yang ada di lubuk hati mereka. Kakak senior Lu adalah murid kepala istana, dan dia telah mencapai alam fana. Tapi sekarang, serangannya tidak hanya diblokir, tapi yang lebih menakutkan adalah lawan hanya menggunakan dua jari untuk mengalahkan jurus pedangnya. Yang lebih penting adalah tangan Su Chen yang lain masih memegang erat tangan orang suci itu, seolah dia tidak serius sama sekali. Zheng Rou dan Zuo Qinghong di platform tinggi tercengang. Zheng Rou awalnya percaya bahwa duel antara mereka berdua mungkin akan berbalik. Dia juga berpikir bahwa Su Chen mungkin akan mengalahkan Luan Ming, tetapi hanya setelah berjuang keras. Tapi Su Chen sebenarnya mengalahkan Luan Ming hanya dengan dua jari. Jadi kekuatan apa yang harus dia miliki? Mungkinkah dia juga telah mencapai alam fana? Ataukah dia telah mencapai surga yang lebih tinggi? Tapi berapa usianya, tidak peduli betapa menakutkannya bakatnya, mustahil untuk mencapai efek seperti itu. Mengapa? Zuo Qinghong menghela nafas, sepertinya saya sudah sangat tua dan kehilangan penglihatan. Zheng Rou tertawa, ini normal, karena aku tidak menyangka dia akan mengalahkan Luan Ming dengan cara yang begitu bersih dan rapi. Zuo Qinghong mengangguk, tidak heran dia berani mengatakan di aula utama bahwa dia ingin membunuh Sekte Abadi. Sepertinya dia masih memiliki kepercayaan diri. Siapa bilang tidak? Setelah mengobrol singkat, keduanya berbalik dan pergi. Meski duel belum usai, namun pemenangnya sudah ditentukan dan tidak perlu ditonton lagi. Di hutan bambu, Luan Ming mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kekangan Su Chen. Apa yang dia temukan adalah kedua jari Su Chen seperti tang, menggenggam erat senjatanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Luan Ming juga berpikir untuk menyerahkan senjata di tangannya dan mengatur ulang ki dan darahnya. Namun, jika dia melepaskan senjata di tangannya, itu juga berarti dia menyerah dalam kompetisi ini. Seseorang yang bahkan bisa menyerahkan senjatanya akan dipermalukan meskipun dia memenangkan kompetisi. Klik. Suara tajam terdengar, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen telah mematahkan pedang Luan Ming. Kemudian dengan sedikit jentikan, benda itu dimasukkan secara diagonal di kakinya. Luan Ming dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar. Pedangnya dihancurkan dan orang-orang mati. Bagi Luan Ming, senjatanya telah dihancurkan dan tidak ada gunanya berperang lagi. Pemandangan di depanku mengagetkan rahangku. Tidak ada yang mengira Luan Ming akan kalah dari Su Chen dengan cara ini. Itu benar-benar mematikan dan memilukan, tanpa belas kasihan sama sekali. Ayo pergi. Ya. Lin Ruohan mengangguk, lalu mereka berdua kembali ke rumah kayu bersama. Di tengah malam, bulan penuh bintang. Keduanya terus mengobrol hingga larut malam. Lin Ruohan memeluk Su Chen erat dan menciumnya lagi, dan Su Chen juga merasakan panas yang tak tertahankan di perutnya. Saudara Chen, di mana kamu meletakkan tanganmu? Lin Ruohan berkata dengan genit, wajah cantiknya semerah buah persik yang menggoda, seolah-olah bisa meneteskan air. Itu adalah posisi yang sering saya lakukan sebelumnya, kata Su Chen sambil tersenyum. Saudara Chen, kamu tahu cara menindas orang ketika kamu jahat. Saat dia berbicara, tubuh Lin Ruohan melunak dan dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar, hanya membiarkan Su Chen meraba-raba. Di tengah malam, ada api yang berkobar. Tak satu pun dari mereka bisa mengendalikan emosi di dalam hati mereka, dan mereka benar-benar meledak saat ini. Setelah semua keributan itu, Lin Ruohan terjatuh dengan lelah di tempat tidur, rambutnya berantakan. Segera Lin Ruohan tertidur lelap, tetapi ada senyuman di bibirnya. Su Chen tersenyum, menutupinya dengan selimut, dan kemudian bersiap untuk beristirahat. Pada saat ini, Su Chen merasakan aura samar terbang ke arahnya. Su Chen sedikit mengernyit, segera mengenakan pakaiannya, terbang keluar ruangan, dan kemudian melihat Zheng Rou di dahan tidak jauh dari situ. Ini sudah larut malam, apa maksudmu kamu di sini? Bersambung.